SMP dan SMA, pernahkah kamu membaca sebuah karya puisi dari para penyair tokoh terkenal seperti Chairil Anwar, seperti Djoko Damono, dan sebagainya? Jadi karya puisi yang dibuat oleh beliau merupakan puisi yang menjadi karya tulisan yang indah dan juga bermakna. Nah, untuk bisa membuat sebuah karya puisi yang baik dan indah, kalian juga harus memahami nih unsur pembangun apa saja untuk bisa membuat puisi itu menjadi indah dan juga bermakna. Yuk kita simak penjelasannya. Puisi merupakan karya sastra yang syarat makna dan juga keindahan. Untuk kita bisa memahami sebuah puisi, kita harus bisa mengetahui dulu unsur-unsur pembangun dari puisi tersebut. Jadi unsur-unsur pembangun puisi ini ibaratnya seperti bahan-bahan yang membentuk sebuah masakan. Untuk kita bisa memahaminya, kita harus menghargai rasa dan makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan unsur pembangun puisi. Jadi unsur pembangun puisi ini ada dua. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, kedua unsur tersebut itu apa sih? Jadi pengertian dari unsur intrinsik dalam puisi. Jadi unsur intrinsik dalam puisi itu seperti unsur yang membangun puisi dari dalam dan tidak dapat dipisahkan dari puisi itu sendiri. Dan biasanya unsur intrinsik ini saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang utuh dalam sebuah puisi. Sedangkan unsur ekstrinsik dalam puisi itu seperti unsur-unsur yang berada di luar puisi dan dapat memengaruhi makna dan penciptaan puisi. Dan biasanya unsur ekstrinsik ini tidak dapat ditemukan secara langsung dalam puisi, tetapi perlu dipahami untuk memahami makna yang ada di dalam puisi tersebut secara lebih mendalam. Unsur batin dan juga unsur fisik dalam puisi itu adalah dua kelompok yang saling berkaitan dan membangun makna dan keindahan di dalam puisi. Memahaminya secara mendalam akan membantu kita dalam menganalisis dan mengapresiasi puisi tersebut dengan lebih baik. Unsur batin. Unsur batin terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ada tema, yang kedua ada rasa, yang ketiga ada nada, dan yang keempat ada amanat. Yang pertama, untuk tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema ini biasanya menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Misalnya contohnya seperti puisi dengan tema kasih sayang seorang ibu kepada anaknya akan memiliki diksi yang berbeda dengan puisi bertemakan perjuangan untuk melawan penjajah. Lalu yang kedua ada rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Nah, biasanya pengungkapan tema dan juga rasa yang erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan juga psikologi penyair. Misalnya seperti latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, serta pengetahuan penyair. Lalu yang ketiga ada nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada ini memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya, puisi dengan nada sedih dapat membuat perasaan pembaca menjadi iba. Tentu saja hal ini dapat menghadirkan suasana yang penuh kesedihan. Lalu yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, biasanya ini melalui puisi yang dibaca, lalu pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat ataupun tersirat. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan unsur fisik. Unsur fisik itu terdiri dari 6. Yang pertama ada diksi, yang mana diksi ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama ada fungsi estetis, dan yang kedua ada fungsi ekspresif. Lalu ada rima. Rima ini tidak hanya dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi ini secara umum sering sekali ditemukan dalam puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen. Bahkan ada juga puisi yang ditulis dengan bentuk yang menyerupai apel loh. Terus juga ada yang berbentuk zigzag ataupun model lainnya. Nah, selanjutnya ada imaji. Jadi, imaji ini sering sekali oleh penyair itu menciptakan pengimajinasian atau pencitraan dalam puisi. Terus ada juga kata konkret, yang mana kata konkret ini maksudnya itu keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Nah, oleh karena itu dipilih kata-kata yang membuat segala hal itu terlihat lebih berkesan dan disentuh dengan bayangan. Terakhir ada gaya bahasa.
Jadi gaya bahasa ini dalam puisi itu banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan unsur ekstrinsik. Jadi unsur ekstrinsik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada unsur biografi. Jadi unsur biografi ini adalah unsur yang berkaitan dengan latar belakang penyair. Jadi latar belakang yang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Seperti misalnya penyair yang berasal dari keluarga yang kurang mampu ketika membuat puisi yang isinya mengisahkan tentang kesulitan hidup dan dapat lebih memahami diksi yang karena merepresentasikan kisah tersebut karena penyair tersebut pernah mengalaminya secara langsung. Terus juga ada unsur sosial. Misalnya unsur sosial ini contohnya sebuah puisi dibuat ketika akhir masa Orde Baru. Maka puisi tersebut akan menggambarkan kondisi masyarakat yang sedang sangat kacau, yang menggambarkan keadaan pemerintah itu sangat carut-marut lah, atau mengandung sindiran-sindiran terhadap pemerintah. Dan yang terakhir ada unsur nilai. Jadi unsur nilai ini itu ada unsur pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan sebagainya. Jadi nilai yang terkandung dalam puisi ini menjadi daya tarik tersendiri sehingga dapat mempengaruhi baik buruknya sebuah puisi. Nah, jadi kita masuk ke kesimpulan dari materi mengenai unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi adalah elemen-elemen yang penting yang mana membentuk sebuah puisi dan menjadikan karya sastra yang utuh dan bermakna. Unsur-unsur tersebut saling terkait dan bekerja sama untuk menyampaikan pesan, perasaan, dan gagasan penyair kepada pembaca. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih dan sampai jumpa.